saya yang juga penting kalau mau berani gila, saya mau bilang Rocky Gerung boleh juga kita dorong sebagai perwakilan masyarakat ya, untuk dia kompetitif. Cuman memang dia kan memang khasnya adalah kritikus ya, karena memang dia critical thinker. Anggota DPR oleh rakyat disebut sebagai binatang politik. Yang membedakan saudara Fahri dengan kuda. Sekarang Bung Haris dipersilakan bermimpi. Dalam mimpi tersebut, Bung Haris bisa menunjuk satu sosok di Republik ini, entah itu sosok itu sudah meninggal atau sosok yang masih beredar saat ini, untuk menjadi to be number one, ya kan? Dan Bung Haris yakin ini orang pasti akan memenuhi ekspektasi Bung Haris. Siapa orangnya? Gus Dur lumayan oke. Dari sisi yang pernah ada, menurut saya. Saya sih tidak tanya yang lumayan oke. Yang paling oke, the best one in this planet. Oh, on this planet gitu? Iya, on this planet, tapi warga negara Indonesia. Yang masih hidup apa enggak nih? Yang masih hidup, biar kita punya kehidupan yang jelas gitu. Ya. Aduh, kalau yang masih hidup saya belum ketemu. Tapi saya kadang-kadang kalau membayangkan gitu ya. Iya. Kalau misalnya kayak Munir masih hidup nih, kita jadiin presiden misalnya, itu seru, atau Gus Dur gitu ya. Atau misalnya, tapi referensi saya terlalu politik, terlalu hukum gitu ya. Iya. Dari sisi hukum, politik, menurut saya Gus Dur, atau misalnya saya suka kadang-kadang ngebayangin, kalau Munir masih hidup terus jadi presiden, seru nih, penegakan hukum lebih rame gitu kan. Dan dia orangnya nggak bisa dinegosiasi. Kalau yang hari ini saya belum melihat, tapi karena begini, saya mungkin kacamata kuda, saya karena banyak kerja di bidang hukum dan hak asasi manusia, maka saya ukurannya kadang-kadang melihat siapa orang yang memang paling clear, tegas melihat soal hak asasi manusia dan hukum. Misalnya orang yang keras itu, saya nggak kenal secara personal, tapi saya tahu dia lurus. Misalnya Pak Marsilam Simanjuntak, menurut saya cukup senior, matang gitu ya, punya banyak pengalaman dan tegas gitu. Yang lain-lain saya masih agak ragu nyebut namanya, karena masih power oriented, posisi oriented, berorientasi pada posisi, pada kekuasaan. Nah, tapi saya membayangkannya orang seperti Pak Marsilam itu menjadi salah satu unsur penting di penguasa yang akan datang. Saya nggak tahu siapa. Pak Marsilam kan usia udah lanjut kan? Dia udah senior, Pasti kalau didatengin diminta, ya pasti nggak mau juga. Oke. Cuma maksud saya cuma mau bilang ada orang seperti dia yang lempeng, lurus, tegas, cukup pintar gitu ya. Itu juga menjadi unsur di dalam si penguasa yang saya nggak tahu, saya belum ketemu orangnya. Maka pertanyaan berikutnya mungkin begini kan, kalau gitu yang paling memungkinkan siapa gitu. Nah, saya juga masih mikir kadang-kadang susah kalau ngikutin surveinya Denny JA waktu itu tahun lalu. Ada 4 kelompok kan, kelompok moderat, kelompok Islam, kelompok masyarakat sipil, dan juga satu lagi saya lupa, kelompok nasionalis kalau nggak salah. Ini ada 4 kekuatan nanti yang akan muncul di 2024. Ya. Nah, dari 4 kelompok itu saya masih belum lihat ada satu figur-figur yang kompeten. Tapi saya berharap juga Om Refli bisa kompetitif dalam persaingan. Saya akan kompetitif dalam persaingan menjadi YouTuber. Dan menurut saya yang juga penting kalau mau berani gila, saya mau bilang Rocky Gerung boleh juga kita dorong sebagai perwakilan masyarakat ya, untuk dia kompetitif. Dia teruji, punya pengalaman, dia bertarung, dia bukan sekedar baca buku dan kasih kuliah dan pidato, tapi saya tahu dia juga masuk ke beberapa kantong-kantong
diskusi yang tidak banyak dilihat orang. Dia melihat sejumlah zaman dalam soal pertarungan politik. Cuman memang dia kan memang khasnya adalah kritikus ya, karena memang dia critical thinker. Tapi menurut saya nggak mustahil orang seperti itu. Kita sambut filosof Indonesia, Bung Rocky Gerung. Kita berikan aplaus. You pilih saya terangin secara akademis atau saya ikut di dalam aura forum ini, yaitu politik. Silakan. Oke, akademis, saya diri di kiri ya. Kalau itu forum politisi itu. Secara akademik, istilah oligarki adalah istilah yang dirawat dalam filsafat sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang baik. Tidak buruk, bahkan demokrasi yang disebut buruk itu, karena kita ngumpulin orang bodoh gitu. Jadi oligarki itu mewah di dalam pikiran. Kenapa? Karena dia elitis. Jadi yang terpilih dari yang sedikit, itu asbabun nusul dari oligarki. Tapi kita memakai kata itu di sini sekarang sebagai kata yang tercemar. Sama seperti istilah politisi dicemari oleh keinginan kita untuk berperilaku sebagai makhluk rakus. Karena itu anggota DPR oleh rakyat disebut sebagai binatang politik. Verbatimnya begitu, binatang politik. Terjemahan dari apa? Ini dari bahasa Inggris disebut political animal. Dari bahasa Yunani disebut soios politikos. Dari bahasa Romawi disebut zoon politikon. Tapi kenapa kata itu di sini jadi binatang politik? Sehingga orang menginginkan politisi itu berperilaku sebagai binatang, yaitu partai politik jangan berperilaku sebagai public educator, tapi sebagai debt collector. Dan memang itu yang terjadi, partai itu jadi debt collector, bukan public educator, seperti yang pernah dibayangkan oleh Aristoteles tadi disebut oleh Bob. Istilah zoon politikon itu artinya binatang yang berpolitik, bukan binatang politik. Bahkan terjemahan Inggrisnya benar, political animal, kata sifat binatang yang berpolitik. Apa artinya? Artinya kita semua ini adalah binatang, genusnya binatang. Tapi yang membedakan saya dengan kebo, yang membedakan saudara Fahri dengan kuda, yang membedakan Bob dengan monyet adalah bahwa kita bertiga mampu berpolitik. Kuda, monyet, kambing nggak bisa berpolitik. Jadi politik adalah diferensia spesifika dari binatang. Kalau kita belajar taksonomi biologi, genus kita adalah binatang, tapi pembedanya adalah berpolitik. Bisa menangkap teman-teman yang lagi ikut sekolah. Apa artinya itu? Artinya hanya manusia yang mampu berpolitik, karena politik adalah upaya mendistribusikan keadilan. Binatang nggak perlu sistem distribusi keadilan, karena dia diatur oleh alam untuk mempredasi makhluk yang lain. Predatoris adalah bukan dosa di dalam dunia binatang, itu natural itu. Nah di kita, karena kita pun, yuk bayangin, 520 berapa anggota DPR? 560 orang itu, 559 itu bodoh. Ada satu di sini soalnya. Karena dia nggak ngerti nature dari politisi, dia nggak ngerti asal usul dari istilah politik itu. Karena itu dia lebih suka jadi debt collector daripada jadi public educator. Anda bayangkan. Nah, sumbernya yang mau kita periksa itu, karena itu sering saya katakan
Kalau jumlah IQ di kelurahan ini ditukar tambah sama 559 di sana, masih ada kembalian di ring.